Jadi hari ini kita akan belajar tentang statistika data tunggal. Ya, karena kita masih belajar data tunggal ya. Nanti habis data tunggal ada data kelompok. Nah, statistika data tunggal ini itu kamu pelajarin sebelumnya di SMP. Sudah pernah kamu pelajarin di SMP. Jadi ini sebenarnya review dari materi SMP. Ya, statistika. Kita langsung masuk aja statistika ya. Statistika, segala tentang statistika. Jadi statistika itu apa sih? Statistika itu ilmu yang mempelajari tentang data. Ya baik dengan cara cara pengolahannya, cara penyajiannya, cara mendapatkan data, cara menghitungnya. Nah, itu pokoknya tentang data, ya. Ilmu yang mempelajari tentang data. Nah, nanti statistika ini bakal kamu pakai terus, ya bakalan ada terus di setiap jenjang. Jadi dari kamu SD, kamu SD pun kamu udah belajar ini cara membuat diagram batang, diagram garis, cara menghitung rata-rata kan belajar SD. Udah pernah belajar itu kan? Di SMP juga ada statistika, suruh nyari min, median, modus, nanti ada lagi kuartil, ada lagi jangkauan. Nah, nanti di SMA dipelajarin lagi, pokoknya tiap tiap jenjang tuh naik levelnya. Di SMA ini nanti kamu belajar statistika data kelompok, ya, statistika data kelompok. Nah, nanti kalau kamu kuliah, nah itu lebih kompleks lagi, statistikanya lebih dalam lagi. Jadi statistika ini ada di semua jenjang, bahkan kamu sampai kamu kuliah pun kamu akan dapat yang namanya statistika. Itu untuk skripsi sih biasanya kalau statistika tuh. Ya, nah kamu kan udah kelas 12 nih. Nah, nanti kan mau kuliah, nah bakal ketemu ini statistika. Lebih kompleks lagi yang dipelajarin. Oke, tadi statistika tentang data. Ini pelajari tentang data. Nah, data itu ada dua. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kualitatif itu data yang nggak bisa diukur dengan angka. Ya, contohnya kayak warna rambut, bentuk wajah, karakteristik manusia, sifat. Nah, kayak gitu. Pokoknya nggak bisa diukur dengan angka. Sedangkan data kuantitatif itu data yang bisa diukur dengan angka. Jadi ada nilainya, ada angkanya. Nilai ujian, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Oke, sebentar. Oke, data tadi ya ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, untuk data itu, untuk penyajian data itu bisa dalam diagram batang, atau histogram, diagram lingkaran. Maaf, ini bukan diagram lingkaran, ini diagram garis. Salah ya, tipe. Diagram garis atau poligon, diagram lingkaran, atau tabel distribusi frekuensi. Itu namanya penyajian data. Ya, jadi data disajikan dalam bentuk diagram batang, garis, lingkaran. Nah, ini Pak Dimas percaya, makanya udah bisa lah bikin diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran udah bisa. Percaya dah Pak Dimas mah. Dah, sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3. Ada rata-rata, mencari rata-rata, mencari median, mencari modus. Ini juga Pak Dimas yakin kalian semua udah bisa. Karena kalian udah pernah belajar ini 2 kali. Di SD dan di SMP. Ya, rata-rata itu apa sih? Rata-rata data tunggal. Ini datanya data tunggal ya. Rata-rata data tunggal itu dirumuskan sebagai X bar. Ya, ini namanya X bar ya. Lambangnya X bar. Itu sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Ya, jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jadi ini datanya kamu tambahin. Di sini contohnya tentukan nilai rata-rata dari 20, 35, 40, 25, 35, 20, 45. Jadi ini semuanya kamu tambahin 20 tambah 35 ya sampai tambah 45 dibagi banyaknya data ada 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dibagi 7. Jadi sama dengan 220 dibagi 7 sama dengan 31,4. Itu rata-ratanya. X barnya 31,4. Kamu ya, udah paham semuanya lah. Udah bisa. Ini juga rataan gabungan. Kalau rataan gabungan ini ada 2 kelompok dia. Ya, ada kelompok data pertama, ada data kelompok kedua. Ya, ada 2. Ya. Nah, di sini ada udah dijelasin kan, jika terdapat 2 kelompok data dengan X bar 1 dan N1 adalah rataan dan banyaknya data kelompok pertama. Sedangkan X bar 2 dan N2 itu rataan dan banyaknya data kelompok kedua. Nyatanya rataan gabungan seluruh data.
Ya, rataan gabungan seluruh data, berarti X bar gabungan. Itu tinggal N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 tambah N2. Langsung aja ke contoh deh. Contoh, dalam suatu kelas terdapat 15 siswa dan 10 siswi. Ada dua kelompok kan, siswa sama siswi. Rata-rata nilai siswa adalah 80,5. Berarti itu X bar 1-nya. Sedangkan rata-rata nilai siswi itu 75. Itu berarti X bar 2-nya. X bar 1-nya 80,5, X bar 2-nya 75,0. N1-nya 15, N2-nya ada 10. Berarti rataan gabungannya. Nah, N1 15, X bar 1, N2 ya. X bar gabungannya N1 kali X1 tambah N2 kali X2 dibagi N1 tambah N2. Kalau gampangnya ini 15 kamu kali sama 80,5. Nanti ditambah 10 kali 75,0 dibagi ya 15 tambah 10. Ini rumusnya udah ditaruh di sini. Kamu hitung deh 15 kali 80,5, 1207,5. Ditambah 10 kali 75,0 jadi 150. Dibagi 25. Ya udah, hasilnya 78,3. Ini PJJ ya. Kalau PJJ ini kamu bisa curi-curi kesempatan pakai kalkulator ngitungnya. Tapi kalau offline jangan harap bisa pakai kalkulator. Ya itu tadi rata-rata ya, ada rataan gabungan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sampai rataan. Jadi median itu nilai tengah, sedangkan modus di dalam matematika itu nilai dengan data terbanyak atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Jadi kalau misalnya nanti bentuknya tabel frekuensi itu yang paling tinggi, frekuensi yang paling tinggi itu modusnya. Bukan modal dusta, bukan. Bedain ya. Median, cara mencari median di sini udah ada langkah-langkahnya ya, tinggal kamu ikutin aja. Pertama tinggal kamu urutkan data dari data terkecil ke data terbesar, wajib ya, wajib dari yang kecil ke besar. Karena ini nilai tengah berarti bagi data menjadi 2. Nah, kan kita mau nyari tengah-tengahnya yang mana? Bagi data menjadi 2. Kalau udah dibagi 2, kalau dia datanya ganjil, banyak datanya ada ganjil, maka mediannya udah itu yang di tengah-tengah tuh yang nyempil. Nah, itu mediannya. Tapi kalau datanya genap, yaitu rata-rata dari 2 data yang di tengah. Berarti kan kalau genap kan ada 2 data yang di tengah tuh. Itu kan merata-ratain. Contohnya aja nih. Contoh, median dari data 3, 4, 7, 5, 4, 2, 3, 4, 5. Diurutin dulu ya. 2-nya ada 1, 3-nya ada 2, 4-nya ada 3, 5-nya ada 2, 7-nya ada 1. Terus kamu bagi 2. Ini kan datanya ganjil kan? Ada berapa nih? Ada 9. Berarti ke sini 4, ke sini 4. Ya udah nih yang nyempil di tengah-tengah nih. Itu mediannya. Mediannya 4. Itu kalau yang datanya ganjil. Nah, kalau datanya genap berarti kan habis rata. Rata habis kan, kebagi rata habis. Ini ada 10 data nih. Yang nomor 2 ya. 10, 11, 11 saya diurutin dulu ya. 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15. Karena rata semua kebagi ke sini 5, ke sini 5, nggak ada yang di tengah. Nanti ini kamu ambil nih 2 data yang di tengah. Itu kamu tambahin terus dibagi 2. Jadi 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 itu kalau datanya genap. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya. Oke, ingat ya, pokoknya statistika itu nanti ada yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, kalau untuk tabel-tabelan, untuk angka-angkaan, ya Pak Dimas mau percayalah. Apalagi ini kan jurusannya AK ya, jurusannya akuntansi atau enggak AP. AK AP itu kan udah nggak asing lah sama tabel, angka, spreadsheet gitu-gitu. Udah nggak asing. Oke, saatnya kita mengumpulkan poin. Oke, ada yang bisa jawab soal nomor 1? Oke, cara ngitungnya gimana sih? Coba kita lihat. Ini tari ada 12%, voli ada 20%, basket ya, basket ada 30%, PMR 10%,
Kir itu apa sih kir? 13%. Ya nggak tahu lah kir itu apalah. Nah ini drama kan kita belum tahu nih dia persennya kan. Ya, ya sisanya persen drama. Nah kamu perhatikan di dalam diagram lingkaran itu ada dua skala, ada skala persen, ada skala derajat. Ya, ada yang pakai skala persen, ada yang pakai skala derajat. Kalau skala persen itu berarti maksimalnya 100%, tapi kalau pakainya skala derajat berarti 360 derajat. Kalau ini pakainya persen berarti 100%. Artinya 12, 10, 30, 10, 13 ditambah ini itu jumlahnya maksimalnya 100%. Berarti untuk mencari drama ya udah tinggal 100 dikurang 12 kurang 20 kurang 30 kurang 10 kurang 13. Berarti ada berapa persen drama? Ada 15%. 15% itu berapa sih? 0,15. Karena ditanya banyaknya siswa yang mengikuti drama, maka banyaknya siswa itu tinggal ya udah 0,15 tinggal dikali banyaknya siswa ada berapa di situ diketahui ada 200 sama dengan 30 siswa. Selesai. Ya mudah ya. Ini masih mudah. Pemanasan, nah ibarat ini pemanasan. Jadi yang jawab. Mean dari data di atas adalah cepet amat 63,6. Lagi yang lain? Ini mah kudu pakai kalkulator nih. Ya, ini bentuknya tabel distribusi frekuensi. Jadi yang nilainya 50 ada 1 orang. Yang nilainya 55 ada 6 orang. Yang nilainya 60 ada 10 orang. Yang nilainya 65 ada 12 orang. Yang nilainya 70 ada 8 orang. Yang nilainya 75 ada 3 orang. Jadi kalau misalnya di total orangnya ada 40. Jadi caranya gimana sih? Nah ini kan tadi kalau nggak kayak soal yang tadi sebelumnya, ya datanya data mentahan ya. Kalau tadi kan data mentahan. Kayak yang slide keberapa tuh? Slide. Nah ini kan data mentahan. Ya masih diurut. Kalau ini kan datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya biasanya kalau datanya banyak dibentuk tabel. Kalau datanya banyak biasanya dia dibentuk tabel. Tapi kalau misalnya datanya dikit biasanya ya kayak tadi aja mentahan. Kalau datanya lebih banyak lagi bisa sampai 50-an 100-an, nah itu pakai data kelompok. Nah nanti kalau belajar tuh nanti statistika data kelompok, itu lebih levelnya lebih tinggi lagi. Itu datanya 50-an 100-an. Ini datanya ada 40. Nah caranya gimana? Tinggal kamu kali aja nih. Pertama 50 kamu kali sama 50 kamu kali 1. Ya kan? Nanti hasil ditambah sama 55 kali 6. Jadi masing-masing nilai dikalikan ke frekuensinya. Ditambah 60 kali 10. Ditambah 65 kali 12. Ditambah 70 kali 8. Terus sampai 75 kali 3. Bah 75 kali 3. Nanti kalau udah hasilnya berapa tuh? Bentar, kita lihat dulu. 2545. 2545. Nah, 2545 maka rata-ratanya 2545 tinggal dibagi sama 40 sama dengan 63,6. Selesai. Kayak gitu.
Nomor 3, rata-rata nilai ulangan dari satu kelompok terdiri dari 12 orang adalah 48. Jika digabung dengan kelompok lain yang banyaknya 10 orang, rata-rata nilainya menjadi 53. Rata-rata nilai dari 10 orang tersebut adalah, ada yang bisa jawab? Nah, oke, 12. Oh iya, 12 ya. 22, maaf. Ya, jadi ya tinggal 22 dikali sama 53 dikurang 12 dikali 48 dibagi 10 ya. Jawabannya 59. Oke.